Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman adalah termasuk umat yang beruntung. Di antara salah satu keberuntungan yang kita miliki adalah kita sudah bisa menikmati kalamullah Al-Quranul Karim dalam bentuk buku, kitab, atau mushaf. Seandainya para sahabat Rasulullah pada waktu dulu tidak memikirkan umat baginda Nabi Muhammad SAW, tentu hanya para sahabat yang bisa mengetahui keadaan firman Allah, mengetahui isi Al-Quran, karena di masa hidup Nabi Muhammad Al-Quran tidak diperintahkan untuk dijadikan sebagai mushaf. Namun para sahabat di waktu itu ada yang menulis dengan pelepah kurma, ada yang hanya menghafalnya. Maka pada masa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu. Jadi mushaf yang kita nikmati sekarang ini, yang begitu indahnya, kita yang hidup di era sekarang, juga para sahabat seperti tabi'in, tabi'in, ulama kholaf dan salaf sampai akhir zaman. Andai kata Sayyidina Umar bin Khattab tidak mengusulkan untuk menyatukan atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, tentu sebagai umatnya mungkin kita akan kebingungan, bahkan tidak menemukan dalil-dalil hukum yang datang dari Allah. Setelah semua ayat-ayat Allah dikumpulkan menjadi mushaf, ternyata masih ada dua yang belum ditemukan oleh para sahabat, yaitu yang sekarang kita kenal sebagai Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa surah At-Taubah ayat 128 dan 129 ini adalah ayat yang sangat dahsyat, yang sulit dikumpulkan oleh para sahabat di waktu itu. Namun pada akhirnya salah seorang sahabat, yaitu Husaimah al-Ansori, menemukan dua ayat itu yang diantarkan kepada panitia pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di masa sekarang, jika ada torekoh asyajiliyah, ayat ini diperintahkan untuk dibaca 7 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Karena dua ayat ini secara khusus menegaskan sifat mulia baginda Nabi Muhammad SAW dan perintah untuk bertawakal kepada Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa barang siapa yang menjadikannya sebagai zikir di waktu subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberi kecukupan bagi kepentingan dunia dan akhirat. Ini hadis
diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dan Abu Daud. Kemudian seorang ulama karismatik dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pernah menyarankan agar umat Islam mengamalkan ayat ini. Jika dibaca di pagi hari, maka tidak akan mati sampai sore hari. Jika dibaca di waktu sore, tidak akan mati sampai pagi. Dan kalau Allah menghendaki kamu mati, maka Allah akan menjadikan kamu lupa membaca ayat ini. Ini menjadi tanda-tanda ajal sudah dekat. Sudah banyak kalangan para ulama ketika dia mau wafat, sekitar beberapa hari atau beberapa pekan lagi, dia sudah tahu, sudah ada firasat. Salah satu firasat sebelumnya, ayat ini mendadak lupa untuk dibaca. Bahkan ada pula banyak ulama yang berpuasa untuk ayat ini demi merasakan manfaatnya yang banyak. Maka saya menganjurkan kepada winners semua, amalkanlah apa yang selalu diamalkan ulama-ulama kita untuk melindungi kita dan seluruh keluarga kita dengan kalamullah, ayat-ayat Allah. Siapa yang tidak menyukainya karena menganggapnya syirik atau menganggapnya tidak ada atau bid'ah, padahal orang-orang soleh mengamalkannya. Jika kita ikut mengamalkannya, maka kita juga akan mendapatkan tetesan barokah dari orang-orang soleh itu. Jangan kita tinggalkan amalan-amalan orang soleh. Mereka lebih tahu mana yang bid'ah, mana yang tidak. Mereka lebih tahu apa makna dari bid'ah dan apa yang termasuk khilafiyah. Dua ayat surah At-Taubah ini adalah yang telah terkenal di Indonesia dengan nama Asma Kurung. Insya Allah di channel ini kita juga sudah pernah membahas tentang rinciannya. Demikian video yang singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.